Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari ini, Rabu, minggu keempat sesudah Epifani. Mari mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 sampai 5. Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di dalam ibadah rumah tangga, keluarga, kami hendak mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Roh Kudus bekerja menaungi, melingkupi semua kami. Allah di dalam Yesus Kristus bersabda, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab. Amsal pasal 20 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita kitab Amsal pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima, hanya 2 ayat. Ibu bapak saudara, ada beberapa pepatah dalam bahasa Indonesia. Juga ada beberapa kata-kata bijak yang menyangkut 2 ayat ini. Yang pertama, ayat 4. Pepatah dalam bahasa Indonesia mengatakan, air beriak tanda tak dalam, air
tenang menghanyutkan. Artinya kalau air itu beriak, pasti bertanda air itu tidak dalam. Diseberangi pun tidak menjadi masalah. Tetapi jangan sekali-sekali melewati air yang tenang, karena air di situ pasti sangat dalam dan dijamin orang pasti hanyut, karena di dalamnya ada arus yang kencang. Kitab Amsal memberikan gambaran bahwa rancangan itu bisa dibuat sedemikian dalam, kokoh, kuat dan bagus sekalipun. Namun jika rancangan itu tidak dilakukan, maka semuanya akan sia-sia. Ayat 4. Artinya ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pemalas selalu punya alasan. Pemalas tidak mau membajak dengan alasan dingin, hujan. Sebab itu ia akan mengemis pada musim panen dan tidak mendapat apa-apa. Ia minta-minta tetapi tidak mendapat apapun. Mengapa? Sebab orang yang mengerti sekalipun ada alasan tidak mau memberi. Jangan memberi pada pemalas. Kalau ibu bapak saudara lihat surat kiriman Rasul Paulus lebih tegas, jangan memberi makan pada si pemalas. Sebab itu akan menjerumuskan orang itu lebih lanjut. Kadang-kadang kita masih memberi karena ada kemurahan, tetapi harus dengan nasihat dan cerdik. Jangan tertipu oleh alasan-alasannya. Orang Kristen yang minta-minta terus itu malas. Belajarlah firman Tuhan dan tekun berdoa. Lebih-lebih dalam roh dan kebenaran, supaya punya iman dan bisa menerima kelimpahan akan janji-janji Allah. Ayat yang ke-5. Artinya orang yang pandai akan tahu cara menimba air yang dalam. Ia bukan saja menghayal tentang rancangan ideal yang diibaratkan sebagai air yang dalam, tetapi ia juga mampu menimba pelan-pelan air itu sampai menjadi kenyataan. Ia bisa menimba air yang dalam itu melalui proses yang wajar, bertumbuh perlahan-lahan, dijalani dengan tekun dan penuh kesabaran. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ia tidak akan berhenti untuk terus menimba, yang artinya terus mengeluarkan, mencari sampai mendapatkan. Rancangan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tetapi harus terus ditimba dan dikeluarkan sampai rancangan itu terwujud.
Orang yang demikian adalah orang yang pandai dan berhikmat dalam rancangannya. Marilah kita melakukan rancangan yang telah kita buat. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan melalui Amsal pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima, mau memberikan pengajaran dengan hikmat, menasihati dan memperingatkan kita supaya satu, jangan menjadi pemalas dan jangan berupaya mencari alasan untuk menutupi dan membenarkan kemalasan. Kedua, melalui firman Tuhan, sebaliknya kita diingatkan untuk menjadi orang beriman yang rajin bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupan, baik untuk diri sendiri, keluarga yang kita kasihi, juga meraih keberhasilan dalam hidup dan menjadi saluran berkat buat sesama manusia. Ketiga, kita juga dinasihati dan diingatkan bahwa rencana dan cita-cita yang indah dan baik itu dalam hidup dan kehidupan kita tidaklah cukup, karena rencana dan cita-cita kita itu mesti diwujud nyatakan dalam usaha, diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Dan yang terakhir, kita juga dinasihati dan diingatkan bahwa jalan kesuksesan diperoleh bukan semata-mata hasil usaha, kemampuan manusia, usaha kemampuan kita, tetapi semata-mata sebagai berkat dari Tuhan yang memberkati perjuangan jerih lelah yang kita lakukan. Karena itu orang Kristen adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam mewujud nyatakan rancangan yang ada di dalam hatinya, supaya rencana dan cita-cita itu dapat terlaksana dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita untuk kebenaran firman Tuhan yang menasihatkan dan memperingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, untuk melakukan aktivitas dalam hidup dan kehidupan
baik itu lewat pekerjaan, pelayanan kami, dan kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan dicukupkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan GPB Sejahtera di kota Bandung ini. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga, keluarga, mereka yang bergumul karena pekerjaan, mereka yang bergumul karena pendidikan, karena pelayanan, Bapa Surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, tolonglah mereka agar mereka menemukan, mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati dan melawatnya. Umat Tuhan yang pada hari Rabu 3 Februari 2021 Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Anugerah melalui penambahan 1 tahun, biarlah mereka boleh bersyukur, bersukacita. Tuhan, bagi umat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan tidak lain guna menunjang pelayanan gereja, juga menunjang proses renovasi atau pembangunan ruang-ruang pelkat dan gedung gereja sejahtera di kota Bandung ini. Lalu Tuhan mengisi kembali lumbung-lumbung berkat Tuhan. Umat-Mu yang berduka cita, khususnya warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, Ibu, Dede, dan anak-anak yang Tuhan telah muliakan melalui peristiwa kematian almarhum Bapak Sugianto. Roh Kudus menghibur Ibu Dede dan anak-anak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan umat Tuhan GPB Sejahtera ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan memberkati dan menolongnya. Menteri Tenaga Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri sedang mengumpulkan data untuk vaksin bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Biarlah kedua menteri dapat melangsungkan proses vaksin 19 kepada seluruh masyarakat.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini seru doa dan ungkapan syukur sukacita kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita kembali menjalani hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, baitnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat Tuhan, mari berdiri, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.